Halo, Assalamualaikum. Nama saya Marsha Setiadi, angkatan 2019 dengan NIM 221 dari jurusan Manajemen 2F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas akhir saya, yaitu tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan tema Optimalisasi Potensi Ekonomi Daerah. Selamat mendengarkan. Sebelum ke video inti, saya akan mengulas beberapa hal yang saya ketahui. Pada saat ini, di dunia maupun di Indonesia sendiri sedang dihadapkan pada terjadinya krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini dapat dilihat atau diidentifikasikan dari lajunya tingkat inflasi yang sangat tinggi. Lajunya tingkat inflasi yang sangat tinggi inilah dapat menyebabkan atau berdampak mempengaruhi kepada penurunan tabungan, kurangnya investasi, semakin tingginya capital outflow, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi ini. Nah, dulu pada zaman tahun 2008, masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita juga pernah mengalami kondisi seperti ini, yaitu kondisi krisis ekonomi. Bagi Indonesia sendiri, sebenarnya ini seharusnya menjadi pengalaman yang sangat berharga karena mengenai pentingnya pemahaman tentang perubahan pergerakan perekonomian nasional di global ini, ya, di tingkat global ini. Nah, kebijakan fiskal itu dibuat oleh pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian yang lebih baik. Nah, itu tuh dengan apa? Itu tuh melalui pengeluaran dan pendapatan si pemerintah itu sendiri. Nah, dengan adanya optimalisasi potensi ekonomi daerah yang lebih luas, maka perencanaan mengalami perubahan, yakni lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan daerah yang bersangkutan. Oke, lanjut, biar lebih paham lagi, kita harus mengetahui dari definisi otonomi daerah itu sendiri dan tujuan dari otonomi daerah. Definisi dari otonomi daerah adalah hak wewenang kewajiban dari daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri, baik pemerintah maupun masyarakat setempatnya, tapi harus berdasarkan perundang-undangan. Nah, ada 6 tujuan dari otonomi daerah ini. Otonomi daerah itu sendiri. Yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, kemudian keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, terus ada pemeliharaan antara pusat dan daerah, dan yang terakhir memberdayakan kreativitas masyarakat itu sendiri. Kan kita udah tahu tentang definisi dari otonomi daerah itu sendiri dan tujuannya juga kita udah tahu. Nah, sekarang apa sih optimalisasi potensi ekonomi daerah itu? Nah, optimalisasi potensi ekonomi daerah adalah sebuah cara atau tindakan dari pemerintah itu sendiri untuk mengoptimalkan kemajuan perekonomian Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara menggencarkan beberapa sistem pemerintah di daerah untuk mengoptimalkan pembangunan yang ada di Indonesia. Kita udah tahu tentang optimalisasi. Nah, pasti tahu kan, kalau logikanya kalau misalkan udah optimalisasi berarti ada yang tidak optimal nih. Nah, apa sih yang menyebabkan potensi ekonomi ini tidak berjalan dengan optimal? Nah, itu ada 6 alasannya. Yang pertama, karena lemahnya pengawasan dari pusat maupun check balance. Dengan demikian, hal itu tidak dikehendaki mau oleh pemerintah ataupun masyarakatnya. Yang kedua, pemahaman tentang otonomi daerah itu sendiri masih belum melekat pada aparatnya ataupun masyarakatnya. Nah, itu juga yang menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah itu tidak berjalan sesuai dengan tujuannya atau menyimpang dari tujuannya. Kemudian yang ketiga, keterbatasan sumber dana. Nah, sumber dana ini selalu dijadikan untuk dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan rutin pemerintahan. Kemudian yang keempat, kesempatan untuk masyarakat yang diberikan jadi masyarakat itu diberikan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Tapi ini sering disalahgunakan karena disalahartikan
salah digunakan, maksudnya disalahartikan, seolah-olah merasa seperti kesempatan untuk mengeksploitasi sumber daya alam itu sendiri, atau kayak sembrono kali ya, bahasanya, dengan cara masing-masing atau semaunya sendiri. Kemudian yang kelima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seharusnya berperan mengontrol dan meluruskan segala kekeliruan itu tidak menggunakan peran dan fungsinya itu dengan baik, tapi malah ikut terhanyut berlomba mencari untung dari perilaku aparat atau masyarakat yang ikut salah atau menurut kita ya nyogok gitu ya. Kemudian yang terakhir, kurangnya pembangunan sumber daya manusia seperti moral, spiritual, intelektual, dan keterampilan yang seharusnya menjadi prioritas. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak optimal gitu, yang harus dioptimalkan. Nah, semua itu atau yang 6 tadi yang saya bicarakan adalah penyebab dari terjadinya pelaksanaan potensi ekonomi daerah yang tidak optimal. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hal-hal yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Ada 4. Yang pertama, manusia sebagai subjek. Manusia sebagai subjek ini di otonomi daerah adalah manusia yang berkualitas. Yang kedua, keuangan sebagai sumber dana ini harus tersedia dengan cukup dan pengolahan dana secara transparan. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupkan, berjalan dengan semestinya gitu. Yang ketiga, sarana dan prasarana itu harus tersedia. Ya kalau misalkan nggak tersedia gimana mau jalan kan? Yang keempat, organisasi dan manajemen itu harus baik. Dari 4 hal yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, selain dari manusianya, sumber dananya, terus sarana prasarana atau organisasinya, tapi yang paling penting adalah manusianya itu sendiri. Karena yang menentukan berhasil atau tidaknya otonomi daerah itu adalah perilaku manusia itu sendiri. Kemudian untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah itu harus dengan berbagai cara, melalui 3 cara ya. Yang pertama, memperketat mekanisme pengawasan kepada kepala daerah. Jadi kepala daerah itu tidak sembrono, tidak semena-mena abong ketua gitu maksudnya. Jadi kayak harus diawasi, walaupun dia ketua bisa bisa mengatakan segala sesuatu pun, tapi harus tetap diawasi gitu. Nah, yang kedua, memperketat pengawasan terhadap DPRD. Ini pun harus dilakukan pengawasan karena DPRD itu seharusnya sepikiran dengan kita gitu, satu visi satu misi seharusnya. Nah, kalau yang ketiga, DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga kehormatan dan martabat dalam menjalankan tugasnya. Nah, itu 3 hal untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah. Itu 3 cara itu. Jadi terakhir yang akan saya bahas tentang kerangka kelembagaan. Apa sih kerangka kelembagaan itu? Kerangka kelembagaan adalah suatu bentuk entitas infrastruktur, karena kerangka kelembagaan itu menjadi dasar atau pembentuk struktur insentif dalam kegiatan antar pertukaran manusia, baik bersifat sosial, budaya maupun ekonomi. Kalau misalkan kerangka kelembagaan dalam pemerintah itu ada 6. Yang pertama, sebagai penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan instansi pemerintah yang dikoordinasikan oleh kementerian yang dibidangi pendayagunaan aparatur negara. Yang kedua, penataan tugas, fungsi, kewenangan lembaga pemerintah untuk menghindari multitafsir dan duplikasi fungsi serta benturan kewenangan. Yang ketiga, penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Yang keempat, penyempurnaan bisnis proses inter maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien. Yang kelima, penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi misi lembaganya dengan baik.
Yang keenam atau yang terakhir, penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan dalam prioritas kelembagaan. Nah, itu semua tentang materi kinerja kelembagaan. Materi semua itu tentang optimalisasi potensi ekonomi daerah dan kerangka kelembagaan. Semoga materi tersebut yang telah saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya yang sedang mendalami materi ini. Baik kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga tugas ini sudah memenuhi peraturannya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.